Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Wulandari, mahasiswa akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi praktek pengalaman lapangan gelombang 3 yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Pada praktek pengalaman lapangan kemarin, saya melaksanakan di kantor Desa Ngembul yang berada di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Ini adalah gambar kantor Desa Ngembul yang berada di Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngembul sudah ada 14 periode pergantian, di mana saat ini kepala desa dipimpin oleh Bapak Pitoyo. Desa Ngembul mempunyai 4 pembagian wilayah dusun, yaitu yang pertama Dusun Sumber Pandan yang berada di sisi timur, Dusun Ngembul berada di sisi utara, Dusun Kebonrejo berada di sisi barat, dan Dusun Bumbang berada di sisi selatan. Pemerintah Desa Ngembul mempunyai visi, yaitu terwujudnya masyarakat Desa Ngembul yang lebih berkualitas, beriman, sejahtera, dan bermanfaat dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penelitian kemarin, saya mengangkat judul observasi, yaitu mekanisme pengelolaan keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam masa pandemi COVID-19, di mana pengertian desa itu sendiri adalah sekumpulan warga yang berkelompok, bertempat di suatu wilayah, dan berhak diurus dalam hal pemerintahan yang berguna untuk kepentingan warga itu sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Di mana dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pada periode yang akan dianggarkan dalam APBDes. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini merupakan penerimaan dan pengeluaran desa melalui buku tabungan desa, di mana rekening adalah alat untuk kepemerintahan desa yang diketahui oleh kepala desa serta bendahara desa. Yang ketiga ada penatausahaan, di mana bagian ini dilaksanakan oleh kaur keuangan, dilakukan dengan mencatat setiap dana diterima dan dana yang keluar dalam pembukuan kas dan akan ditutup setiap bulannya. Yang keempat ada tahap pelaporan, yaitu di mana tahap pelaporan ini adalah tugas kepala desa dalam penyampaian APBDes ke bupati atau wali kota lewat camat, yang dimana laporan tersebut terdiri dari informasi selama pelaksanaan APBDes dan informasi kegiatan yang terlaksana. Yang terakhir ada bagian pertanggungjawaban, di mana bagian ini merupakan tugas kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui camat yang nantinya akan dilaporkan kepada bupati atau wali kota dengan waktu 3 bulan sesudah akhir periode dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah kantor desa sebelumnya harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, di mana APBDes merupakan target agenda dalam hal pendanaan selama satu periode untuk jalannya kegiatan di desa. APBDes ada beberapa bagian,
yaitu yang pertama pendapatan. Pada bagian pendapatan merupakan penerimaan dalam satu periode anggaran dan dana tersebut sudah menjadi hak desa. Yang kedua ada belanja desa, di mana pengeluaran dalam satu periode yang merupakan kewajiban desa. Yang ketiga ada pembiayaan, di mana pembiayaan ini merupakan seluruh objek yang diterima dan perlu dibiayai atau dibayar, dan bisa jadi pengeluaran dananya akan kembali saat periode ataupun periode berikutnya. Dalam praktek Desa Ngembul tahun 2020, Desa Ngembul sudah melakukan dan menyusun APBDes tahun 2020. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 pada bulan Maret yang menyebabkan pemerintah Desa Ngembul harus merubah susunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana APBDes yang sebelumnya dibuat dan diprioritaskan untuk pembangunan desa, namun pada tahun 2020 difokuskan pada bidang pembantuan dan keringanan yang terdampak pada COVID-19 ini, seperti bantuan sembako dari provinsi, BLT dari Kemensos, PKH, dan bantuan lain yang menyangkut dengan adanya pandemi ini. Selama melakukan observasi di kantor Desa Ngembul, saya menemukan permasalahan, yaitu dalam pembagian dana bantuan itu belum merata. Belum sepenuhnya warga yang berhak mendapatkan bantuan itu belum mendapatkannya. Berikut itu tadi adalah penjelasan tentang pengelolaan dan anggaran pendapatan belanja desa serta permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh kantor Desa Ngembul terkait pandemi COVID-19. Tanggapan Desa Ngembul sendiri tentang adanya pandemi COVID-19 yang berhubungan tentang pengelolaan dan anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu sudah dilaksanakan dengan baik. Harapan ke depan untuk proses pengelolaan dan APBDes ke depannya, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, harapan kepala desa serta perangkat desa lainnya yaitu pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Jadi dana yang seharusnya untuk kemajuan desa seperti peningkatan sumber daya manusia, pembangunan itu segera dananya akan segera terlaksana dan akan banyak digunakan untuk SDM dan pengelolaan sumber daya manusianya dan pembangunan. Tanggapan dari pihak lembaga yaitu pada kantor Desa Ngembul, terutama perangkat desa, kepala desa atau bagian-bagian yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa serta pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berjalan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Harapan kedepannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentang hal pengelolaan dan anggaran pendapatan belanja desa, semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga dana yang harusnya dimasukkan ke dalam proses pembangunan dan peningkatan SDM di dalam desa sudah akan tercukupi. Harapan kedepannya kepada desa dan jajarannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah pandemi ini segera berlalu. Karena dengan berlalunya pandemi COVID-19 ini
Dana yang sifatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan SDM, pembangunan ini akan mendapatkan dana yang lebih besar dengan berkurangnya dana penanggulangan COVID-19. Sekian penyampaian hasil observasi yang saya lakukan di kantor Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.